save me. When I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a sword, but if I had one, it'd be bigger than yours. Hai sobat-sobat Ikor. Nah, selamat siang untuk semuanya. Baik, kami mahasiswa-mahasiswi ilmu keolahragaan dari Universitas Negeri Medan. Bentar teman-teman. Kenapa itu? Golkar punya diri. Oh iya. Ikor, prestasi jutaan kami. Nah, baik, kami dari mahasiswa-mahasiswi ilmu keolahragaan yang dimana prodi Ikor, kami akan memberitahu secara umum bagaimana kaum milenial atau kaum umum akan mengetahui gimana penjelasan tentang Ikor secara umum, baik secara keolahragaan. Nah, yang dimana kami akan menjelaskan strukturnya, definisinya, dan manfaat-manfaatnya. Nah, coba teman saya satu ya. Itu kan ilmu keolahragaan itu kan ada berbagai jenis prodinya. Coba jelaskan bagaimana itu. Nah, baik, sini saya akan ambil alih. Di Fakultas Ilmu Keluargaan itu ada 3 jurusan. Nah, baik kita akan membahas yang pertama. Pertama itu ada PJKR. Nah, PJKR guys. Nah, di PJKR itu dari jurus besarnya itu sudah pendidikan, jasmani, rekreasi, kesehatan dan rekreasi. Nah, pasti kita di PJKR akan mempelajari tentang kesehatan, rekreasi dan juga pendidikan juga yang lainnya. Nah, jadi di PJKR ini pelemparannya juga kita bisa menjadi guru dan juga di berbagai sekolah-sekolah dosen dan juga begitu ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke PKO. Nah, jadi kalau di PKO ini PKO. Nah, jadi di PKO ini judul besarnya itu yaitu kepelatihan. Nah, jadi di PKO ini pendidikan kepelatihan olahraga. Lalu dalam PKO ini kita bisa menjadi pelatih, menjadi guru juga bisa sih, bisa. Nah, jadi selain itu ada satu jurusan yang memang mempelajari kesehatan yaitu Ikor kita sendiri ya. Kita sendiri ya. Nah, jadi di Ikor ini kita mempelajari tentang anatomi, ada dari fisiologi olahraga, dan juga massa juga ada. Nah, jadi banyak sih yang kita pelajari tentang di jurusan Ikor ini. Jadi Sat, itu jenis-jenisnya ya, prodi-prodi yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan ya teman-teman. Nah, jadi kalau di situ kan Ikor ini mempelajari apa-apa aja ya? Iya, ada saudara. Oh iya. Itu di Ikor itu mempelajari apa aja ya? Oh iya. Di Ikor ini mempelajari tentang berbagai mana ini 70% teori dan 80% itu praktek. Dan misalkan tahu teman-teman, Ikor itu membahas dan mempelajari tentang ilmuwan ya, terus tentang fisiologi, tentang biokimia, fisiologi, dan anatomi. Oh, lebih ke medis ya? Iya, tentang belajar bagian tubuh lah ya. Dan Ikor juga mempelajari gizi juga loh, tentang gizi. Iya, tentang penting berarti ya bagi masyarakat ya, tentang makanan kan. Dan di Ikor ini juga jadi praktek contohnya kayak apa? Sepak bola yang paling diminati apa mahasiswa. Atlet-atlet sekarang juga perlu. Iya. Tapi dengar-dengar di Ikor ada praktek massage juga ya? Iya betul juga. Dan prakteknya ada juga poli. Itu poli. Iya. Itu sama praktek mata Iya. kuliah Yang praktika diminati ya? lah dari yang lain. Dan renang lagi contohnya. Oh iya, ada renang. Nanti dan sebagainya. Dan ini sangat wow lagi tuh dan meriah. Banyak ya. Berarti itu yang dipelajari di mata kuliah Ikor ya? Iya. Nah, jadi teman-teman, Ikor ini juga memiliki peluang kerja loh teman-teman. Jadi jangan salah, Ikor ini memiliki peluang kerja secara umum dan secara keolahragaan. Nah, yang secara umum ini, coba teman saya Ulan, coba jelaskan apa itu peluang kerja yang secara umum? Jadi peluang kerja secara umum itu kita tuh bisa jadi seorang guru atau dosen gitu. Jadi kalau misalnya seorang guru kita harus ngambil PPG lagi namanya. Kan dari selesai S1 kita ambil PPG selama 2 semester atau 1 tahun. Sedangkan kalau kita mau jadi dosen, kita harus ambil S2 lagi di ilmu keolahragaan itu juga. Tambah lagi dong. Iya dong, tambah lagi. Terus ada lagi yang namanya pekerjaan di pemerintahan. Pekerjaan di pemerintahan itu kita bisa juga nyoba loh jadi ASN. Contohnya kayak misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga. Iya, di Fora, KONI. Juga kayak misalnya perancang pertandingan, turnamen, kayak PON, KONI. Terus apa lagi bang? Kan kayak abang seorang atlet ini kayak apa? Plata gitu ya. Mereka lah yang merencanakan. Oh, itu Ikor ya yang merancang semuanya? Nggak merancang semuanya itu. Sebagian besar Iya, ya? bisa mereka ke sana peluangnya. Udah dari Berarti itu secara umum ya peluang kerjanya Ikor ya.
Coba dengar, coba yang secara olahraganya pasti ada juga teman-teman. Nah, itu apa itu saudara Sari? Kalau secara olahraga itu ada. Soalnya itu menjadi pelatih, bukan pelatih, jadi instruktur senam. Oh iya, Bisa senam apa aja itu ya? aerobik, kebugaran. Bisa juga itu untuk dari kalangan, dari anak kecil, Bermanfaat dong ya? bermanfaat sampai orang tua. Lalu ada juga personal trainer. Itu bisa melatih di berbagai jenis fitness. Bermanfaat dong. Ya, Iya, iya. melatih kebugaran fisik seseorang, bisa juga untuk melatih kekuatan fisik atlet. Oh, berarti pas menjadi personal trainer bisa mengatur kayak mana orang pengen dia gitu ya? Bisa ya, bisa. melatih yang mau coba TNI Polri ini bisa juga ya? Bisa, dong, karena- bisa dong. Iya. Ada fisiknya ya berarti Ada. ya. Lalu bisa juga menjadi penyiar olahraga. Sebenarnya kan kalau ada pertandingan sepak bola itu kan ada komentator. Oh iya, komentator bola itu ya. Jalannya Itu itu ya. pertandingan. Nah, dan ada juga jadi wasit, pelatih gitu. Cabur lah ya. Iya, berbagai Oh, cabur. iya. Jadi terima kasih ya Sari. Iya. Berarti itu dia ada dua ya, umum secara umum dan secara keolahragaan ya teman-teman. Nah, baik, kami kan sudah menjelaskan nih apa itu pengertian ikor, definisi dan manfaat-manfaat ikor secara umum dan keolahragaan. Nah, jadi teman-teman setelah ini kami akan melakukan sosialisasi ya teman-teman ke masyarakat umum, baik dia itu lansia ataupun kalangan remaja, milenial, yang dimana mereka seberapa besar pengetahuan mereka tentang Ikor ini. Ikor di Universitas Negeri Medan. Jadi terima kasih teman-teman. Next time video. Dadah. Hai sobat Ikor. Nah, di sini saya akan melakukan suatu sosialisasi kepada suatu masyarakat yang ada di pemukiman ini. Nah, ayo coba sini. Nah, coba jadi nama siapa? Rani Siotang dari Unimed juga? Iya. Oh iya. Jadi tahu nggak fakultas Ikor di Universitas Negeri Medan? Kurang tahu, Pak. Belum tahu. Jadi fakultas ilmu keorganisasian itu di Unimed itu ada juga jurusannya PKO, PJKR dan Ikor. Ikor. Nah, ada nggak pendapat misalnya saran atau yang ditanyakan tentang Ikor ini? Saya yang kurang tahu itu kan soal terjun kemana nanti. Oh, terjun apa-apa. Dan aspek kerjanya. Aspek kerjanya. Nah, jadi Ikor ini berarti menanyakan tentang peluangnya kemana ya? Nah, jadi lulusan S1 Ikor ini akan kerja ataupun nanti pelepasan dari S1-nya ini akan bisa menjadi, contohnya itu kalau secara umum bisa menjadi dosen, bisa menjadi guru olahraga. Tapi kalau menjadi guru atau dosen itu kita harus mengambil kuliah 1 tahun lagi, yang mungkin S2. Nah, kalau secara keolahragaannya itu kita bisa terjun ke lapangannya seperti menjadi personal trainer di suatu gym atau pelatihan fisik, atau misalnya kan seseorang nih pengen dia berat badannya turun. Nah, jadi jurusan Ikor ini bisa membantu apa itu misalnya konsumsi makanan sehari-hari, proteinnya. Nah, gitu. Jadi bisa juga menjadi suatu instruktur senam, bisa menjadi wasit. Wasitnya ini jangan sepele loh, bisa juga menjadi wasit daerah, nasional, bahkan internasional loh. Nah, jadi itu dia beberapa peluang kerjanya ke depan. Oke, jadi terima kasih ya waktunya. Oke, teman-teman. Ya. Halo guys, jadi di sini saya akan bersosialisasi ke masyarakat tentang apa itu jurusan ilmu keolahragaan. Nah, di sini saya mendapatkan kakak dengan atas nama siapa kak? Jaria. Dengan atas nama Kak Jaria. Kakak dari jurusan apa? Oh, dari jurusan akuntansi ya. Di sini kakak tahu nggak apa itu prodi dari ilmu olahraga? Saya pernah dengar kak, tapi kurang jelas betul apa sih itu. Oh, hanya kayak samaran nama-nama aja ya? Iya. Tapi nggak tahu maksudnya gitu ya. Jadi ilmu olahraga itu kak, dianya itu jurusan olahraga yang mengampuni semuanya mata kuliah, terutama itu di medis dan di olahraga. Jadi tuh di olahraga, di ilmu keolahragaan kami tuh mempelajari tentang biologi, anatomi, gizi-gizi, bahkan semuanya tentang yang berhubungan tentang di tubuh kita ini kami pelajari semuanya gitu. Terus ada juga praktek itu kan ada kayak cabur atletik, voli, bola, banyak lah kak. Jadi ilmu olahraga itu nggak hanya cuman bercondong hanya ke olahraga aja, tapi dianya itu meluas gitu. Terus kan lowongan pekerjaannya juga luas gitu. Jadi nggak hanya secara olahraga aja, hanya secara umum. Jadi gitu kak, kesimpulan dari lulusan ataupun S1 ilmu keolahragaan. Terus kan kak, sebenarnya apa sih kak itu manfaat ilmu olahraga di masyarakat? Apa gitu? Ya itu tadi seperti yang saya
kakak buat perancang pertandingan, olahraga, terus banyak lah kakak gitu yang berguna bagi masyarakat. Oh jadi gitu ya kak? Iya. Iya, makasih juga ya kak untuk acara ini atas sosialisasi kami. Selamat siang. Baik, di mana saat ini saya akan berinteraksi dengan salah satu masyarakat yang ada di sekitar sini. Siang kak, Siang kak. bisa minta waktu sebentar kak? Boleh. Ini adalah salah satu masyarakat yang di sini. Siapa namanya kak? Perkenalkan nama saya Winnie. Siang kak Winnie. Siang. Begini kak, kami dari Fakultas Keolahragaan mau menanyakan pendapat kakak tentang Fakultas Ilmu Keolahragaan IKOR. Jadi bagaimana pendapat kakak tentang ilmu keolahragaan di Fakultas Keolahragaan? Memang ada ikor di Unmed ya? Ada dong kak. Ikor itu seperti apa sih kak? IKOR itu panjangan ilmu keolahragaan yang akan mempelajari dan membahas tentang mata kuliah dan IKOR itu mata kuliahnya sering ke teori atau teori kak. Oh seperti itu ya Iya, ikornya? dan IKOR itu juga bukan teori saja yang kita cari, tapi IKOR itu pelajari juga praktek, tapi praktek itu tidak banyak, yang banyak itu teorinya kak. Dan IKOR itu pelajari tentang bagian-bagian tubuh manusia, dan IKOR itu juga belajar juga cara berkomunikasi dengan baik dan gizi dalam makanan. Oh terima kasih ya. Terima Oh terima kasih ya kak. kasih kak ya Iya. untuk waktu